Kisah eks pasukan Cakrawirawa terpaksa sembunyikan jati diri hingga tidak mau pulang ke Indonesia. Pasca pemberontakan G30S yang terjadi pada 30 September 1965, para mantan pasukan Cakrawirawa harus hidup terlunta-lunta. Keterlibatan beberapa prajurit dalam pemberontakan membuat nama baik dari pasukan Cakrawirawa ternoda. Seperti yang diketahui bersama, di berbagai sumber sejarah diceritakan jika sejumlah pasukan Cakrawirawa dengan tega membunuh 7 jenderal TNI. Dilansir dari Surya yang mengutip Tribun Jatim dalam sebuah artikel berjudul "Nasib para eks prajurit Cakrawirawa pasca G30S PKI disiksa hingga lari ke Thailand." Pasukan Cakrawirawa dibubarkan pada 28 Maret 1966 di lapangan markas besar Direktorat Polisi Militer Jalan Merdeka Timur, Jakarta. Tugas pengamanan Presiden Soekarno yang semula dipegang oleh pasukan Cakrawirawa kemudian diambil alih oleh Batalion Parapoman. Batalion ini dikomandani oleh Letnan Kolonel CPM Norman Sasono. Tak seperti pembubaran pasukan pada umumnya, pasukan Cakrawirawa sedikit berbeda. Maka para anggotanya akan dikembalikan pada kesatuan awal mereka. Sebagai informasi, anggota dari pasukan Cakrawirawa sendiri berasal dari berbagai satuan seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Sayang, serah terima itu tak berlaku bagi pasukan Cakrawirawa. Track record mereka yang terlibat dalam G30S membuat semua anggota Cakrawirawa harus menanggung akibatnya. Pasalnya, semua anggota menjadi dianggap terlibat dalam pemberontakan PKI. Para mantan pasukan Cakrawirawa akan diburu dan ditangkap oleh TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat akan melakukan interogasi, siksaan, dan bahkan kurungan. Para pasukan Cakrawirawa yang terbukti terlibat penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI Angkatan Darat umumnya akan langsung dieksekusi. Hukuman itu diberlakukan karena mereka dianggap telah melakukan sebuah pelanggaran berat. Tahu akan hukuman yang akan mereka peroleh, banyak mantan pasukan Cakrawirawa berusaha melarikan diri ke luar negeri. Bekal pendidikan militer dan pertahanan hidup yang mereka peroleh menjadi usaha pelarian mereka lebih tersusun. Beberapa di antaranya bahkan menyusun sebuah strategi khusus agar agenda pelarian mereka berhasil. Tak sedikit juga yang memanfaatkan koneksi mereka dengan para pejabat yang dianggap pro Soekarno. Bahkan para mantan pasukan Cakrawirawa ini ada yang sampai melarikan diri ke Thailand dan menjadi penduduk negara Gajah Putih itu. Agar pelarian mereka di Thailand tidak terhambat dengan urusan pekerjaan dan makan, banyak di antara mereka memutuskan menjadi biksu. Sedangkan anggota lainnya memilih untuk membuka lahan dan bercocok tanam. Sebagai informasi, pada tahun 1970-an, mengolah lahan di hutan-hutan Thailand tidak dikenakan biaya apapun. Kebanyakan yang memilih untuk bercocok tanam, terutama yang masih hidup, akan menjadi petani sukses dan memiliki lahan luas. Karena saking lamanya tinggal, beberapa di antaranya akhirnya menikah dengan warga setempat dan menjadi warga negara resmi. Salah satu ciri yang kentara bahwa ia mantan pasukan Cakrawirawa adalah mereka para mantan pasukan presiden ini memiliki kebiasaan berburu
di hutan dan dikenal sangat mahir menembak. Saat bertemu dengan orang Indonesia, mereka sangat merahasiakan jati diri mereka. Mereka tak ingin orang-orang Indonesia yang datang ke Thailand tahu bahwa mereka adalah mantan pasukan Cakrabrawa. Kenangan dan latar belakang budaya memang kadang tak bisa dilupakan, terutama bagi mereka yang berasal dari Jawa Tengah. Kadang-kadang mereka yang berasal dari Jawa Tengah ini selalu ingin menggunakan bahasa ibu mereka, yakni bahasa Jawa. Rasa persaudaraan dan senasib antara para mantan pasukan Cakrabrawa menjadikan mereka seringkali berkumpul dan membahas berbagai hal, tentu diselingi dengan kabar dari tanah air mereka. Beberapa mantan pasukan Cakrabrawa yang tersebar di Thailand banyak yang sudah berusia lanjut dan ada pula yang meninggal. Meski zaman telah berubah dan pemerintahan telah berganti, mereka rupanya tak akan pernah mau pulang ke Indonesia. Trauma akan masa lalu masih menghantui mereka hingga kini. Bahkan hingga kini mereka masih yakin jika kembali ke Indonesia, mereka pasti akan ditangkap, diinterogasi, dan dijebloskan ke penjara. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura Tagar Lambe Sundel.